Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Pertemuan kali ini kita masih membahas tentang klasifikasi materi, tapi kita akan lebih berfokus kepada pemisahan campuran. Masih ingat di pertemuan minggu kemarin kita sudah belajar dan praktikum tentang asam dan basa. Ini adalah contoh zat asam dalam kehidupan kalian sehari-hari. Ada asam organik dan ada asam mineral. Selanjutnya ini adalah contoh zat basa dalam kehidupan kalian sehari-hari. Ada sabun, deterjen, sampai obat mah. Larutan asam basa bisa diketahui dengan cara dicek dengan indikator alami dan buatan. Ini adalah contoh dari indikator buatan. Kertas lakmus merah dan kertas lakmus biru yang sudah kalian praktekkan minggu kemarin. Sekarang kita belajar pada tabel pH. Asam, basa, dan netral. Netral sendiri ada pada angka 7. Jika pH asam itu ada pada angka di bawah 7, sedangkan pH basa itu ada pada angka di atas 7. Sekarang kita ke campuran. Campuran adalah sebuah zat yang dibuat dengan menggabungkan dua zat atau lebih yang berbeda tanpa reaksi kimia yang terjadi atau objek tidak menempel satu sama lain. Oleh karena itu, campuran dapat dipisahkan menjadi zat pembentuknya melalui beberapa metode. Inilah yang disebut dengan pemisahan campuran. Campuran sendiri itu dibedakan menjadi dua, yaitu campuran homogen atau larutan dan campuran heterogen. Campuran homogen adalah campuran antara dua zat atau lebih di mana zat penyusunnya tidak dapat dibedakan. Di sini kamu tidak bisa membedakan mana zat terlarut dan mana zat pelarut. Contohnya ada sirup, susu, dan kopi. Di sini kamu tidak bisa membedakan mana zat terlarut dan mana zat pelarut. Campuran heterogen adalah campuran yang komponen setiap bagiannya tidak sama. Di sini kamu mudah sekali membedakan mana zat pelarut dan mana zat yang terlarut. Contohnya ada air dengan minyak, masih terlihat jelas mana air mana minyak. Kemudian air dengan pasir, pasirnya juga masih kelihatan. Dan yang terakhir adalah es cendol, masih kelihatan mana air dan mana isian dari esnya. Sekarang kita ke prinsip pemisahan campuran. Didasarkan pada perbedaan sifat-sifat fisik zat penyusunnya, seperti wujud zat, ukuran partikel, titik leleh, titik didih, sifat magnetik, larutan, dan lain sebagainya. Metode pemisahan campuran yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti untuk penjernihan air dan pembuatan garam. Metode pemisahan campuran yang pertama adalah filtrasi atau penyaringan. Penyaringan adalah metode pemisahan yang digunakan untuk memisahkan cairan dan padatan yang tidak larut
prinsip kerjanya didasarkan pada perbedaan kecepatan merambat antara partikel-partikel zat yang bercampur dalam suatu medium diam ketika dialiri suatu medium gerak. Nah, itu adalah contoh dari kromatografi. Kemudian metode kelima adalah sublimasi, yaitu pemisahan campuran antara zat yang mudah menyublim dengan zat yang tidak dapat menyublim. Nah, minggu lalu kita pernah belajar kan apa itu menyublim, yaitu perubahan wujud apa? Dari padat ke gas, yaitu contohnya kapur barus. Kapur barus kalau kalian diamin, dia akan menguap. Nah, itu dia makanya dia menyublim. Jadi, sublimasi di sini adalah pencampuran pemisahan campuran dari zat yang mudah menyublim dengan tidak menyublim. Nah, seperti itu ya sublimasi. Kemudian yang terakhir adalah metode kristalisasi, yaitu sering digunakan untuk memisahkan zat padat dan zat cair dengan cara penguapan. Nah, kalau kalian perhatikan atau pernah ke suatu daerah tempat pembuatan garam, nah itu kan dijemur tuh air lautnya. Nah, itu diuapin. Nah, itu namanya kristalisasi. Untuk apa? Untuk menghasilkan garam. Nah, makanya air laut itu dijemur dan diolah untuk menjadi kristalisasi, diuap dulu ya. Nah, seperti juga dengan pembuatan gula pasir dari tebu, yaitu biar jadi gula itu dikristalisasi juga. Nah, seperti itu. Nah, setelah kalian paham dengan penjelasan tadi, silakan dikerjakan tugas ini di buku tugas kalian masing-masing. Dan jangan lupa difoto dan dikumpulkan. Terima kasih, sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.